Apakah puntung rokok Danu bisa dijadikan barang bukti? Puntung rokok Danu sudah menjadi trending topik yang diulas berkali-kali terus-menerus oleh YouTuber-YouTuber yang tidak memahami konstruksi hukum. Ada YouTuber yang mengulas puntung rokok ini seperti jadwal makan obat 3 kali 1 hari. Dalam video ini saya akan mengulas apakah puntung rokok Danu bisa dijadikan sebagai barang bukti atau tidak. Saya harap setelah kasus ini terungkap, Danu terus mengumpuli puntung-puntung rokoknya untuk dijual di toko online dengan stempel kasus Subang. Pasti laku keras nantinya. KUHP memang secara tersamar menyebutkan definisi barang bukti pada pasal 39 ayat 1. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah huruf A, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. B, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. C, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. D, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana. E, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Definisi barang bukti juga bisa dibaca pada penjelasan pasal 42 HIR yang kurang lebih sama dengan pasal 39 KUHP. Dari beberapa sumber dan pendapat ahli hukum dapat disimpulkan bahwa barang bukti adalah A, barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. B, barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana. C, benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana. D, benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana. E, benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara. Dalam kasus Subang, barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana ia papan cucian. Korban tewas akibat benda tumpul dan benda tumpulnya adalah papan cucian. Apakah puntung rokok bisa menggantikan papan cucian? Misalnya, korban tewas akibat dipukul puntung rokok. Wah, nggak terbayang kalau begitu besarnya puntung rokok Danu. Mungkin bisa kalau puntung rokok Danu sebesar pilar Istana Gedung Putih Amerika. Berarti Danu ini rokoknya super besar, sekali merokok seperti kebakaran di Jalan Caga. Kemudian pada huruf B jenis barang bukti disebutkan barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana. Definisi ini cocoknya digunakan untuk kunci akses masuk ke dalam rumah. Apakah alat untuk membantu ini cocok dihubungkan dengan puntung rokok Danu? Bayangkan, akibat bantuan puntung rokok korban pun tewas. Waduh, lebih ngawur lagi kan? Kemudian, definisi benda yang menjadi tujuan dilakukannya suatu tindak pidana. Pencuri bertujuan kepada mencuri barang. Pencurian bermotor tujuannya merampas motor. Pembunuhan berencana tujuannya menghilangkan nyawa. Objeknya jasad korban. Masa pembunuhan berencana menunjukkan untuk membunuh puntung rokok? Puntung rokok dibunuh, kan lucu ya. Kayak ketoprak humor jadinya. Kemudian di poin D, benda yang dihasilkan dari satu tindak pidana. Ya jelas, copet menghasilkan dompet, ranmor menghasilkan sepeda motor,
Masa pembunuhan berencana menghasilkan puntung rokok? Makin ketawa. Pada huruf E, benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana, misalnya gambar atau rekaman suara. Bagaimana gambar jika digantikan dengan puntung rokok, rekaman suara jika digantikan puntung rokok? Maka di dalam puntung rokok itu jika di mikroskop ada gambar. Jika di stetoskop kedengaran suara danu. Tapi kan puntung rokok danu ada DNA danu, Pak. Ya iyalah, masa di puntung rokok danu ditemukan DNA si Anjas? Kan tidak mungkin. Jika Pak Yosep merokok, puntung rokok Pak Yosep ya mengandung DNA dia, masa DNA orang lain. Yang bisa dijadikan bahan menuju alat bukti petunjuk, jika di puntung rokok danu ada DNA korban, inilah yang harus gempar. Masa di puntung rokok danu, DNA danu jadi gempar. Di jaket Yosep ada DNA korban, ada darah korban, dan di puntung rokok danu ada DNA danu. Hubungan dengan keterlibatan danu di mana? Kalau Yosep iya, kenapa darah kedua korban ada di jaketnya? Jadi jaket Yosep itulah sebagai barang bukti bersama papan cucian, bukan puntung rokok danu. Jadi, kalau ada YouTuber yang terus mengangkat persoalan puntung rokok ini, maka YouTuber tersebut diperkirakan tidak mengerti apa-apa tentang hukum, tapi hanya sok tahu. Nggak ngerti apa yang dimaksud barang bukti, tapi bicara barang bukti. Nggak ngerti apa yang dimaksud alat bukti, tapi bicara alat bukti. Saya agak ngebut buat konten-konten ini karena besok saya harus kerja di luar kota.